Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mendengar nama Imam Syafi'i, sudah tentu pikiran kita akan mengarah pada ulama yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, beliau pun termasuk dalam golongan kerabat Rasulullah. Tapi ada satu fakta mengejutkan dari Imam Syafi'i. Jika seseorang lahir ke dunia dalam kurun waktu 9 bulan saja, Imam Syafi'i membutuhkan waktu 4 tahun di dalam kandungan hingga akhirnya lahir ke dunia. Kecerdasannya pun tak pernah diragukan, bahkan kisahnya telah menginspirasi jutaan umat muslim di dunia. Seperti apa perjalanan hidup Imam Syafi'i? Benarkah ia memang dikandung selama itu? Sosok Imam Syafi'i yang saat ini dikenal umat muslim ternyata memiliki kisah yang unik, bahkan sebelum beliau lahir. Suatu hari, bersama sang istri, Idris bin Abbas melakukan perjalanan yang cukup jauh. Adalah Gaza, Palestina, yang menjadi alamat mereka saat itu. Tempat di mana umat Islam sedang berperang membela negeri Islam di kota Asqalan. Pada saat itu, sang ibu, Fatimah al-Azdiyah, sedang mengandung. Idris bin Abbas gembira dengan hal ini. Saking gembiranya, ia pun telah menyematkan nama untuk calon bayinya tersebut. Ia berkata, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamakan Muhammad. Dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya, yaitu Syafi'i bin Asyai." Akhirnya Fatimah melahirkan di Gaza, dan terbuktilah apa yang dicita-citakan ayahnya. Anak itu dinamakan Muhammad dan dipanggil dengan nama Asy-Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau merupakan satu-satunya imam mazhab yang keturunan Quraisy. Nasabnya bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Abdul Manaf. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini, terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan, sebuah kota yang berjarak sekitar 3 parzak atau sekitar 1,5 km dari Gaza. Kehadirannya sungguh menakjubkan. Imam Ahmad bin Hambal bahkan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan pada setiap 100 tahun ada seseorang yang akan mengajarkan sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami berpendapat pada 100 tahun yang pertama Allah mentakdirkan Umar bin Abdul Aziz, dan pada 100 tahun berikutnya Allah menakdirkan Imam Asy-Syafi'i." Kehidupan Imam Syafi'i kecil ternyata harus tergoncang karena kepulangan sang ayah rahmatullah. Namun dari sinilah perjalanannya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dimulai. Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan 2 tahun kelahirannya, sang ibu membawa ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil, Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra. Sampai-sampai sastrawan populer kala itu, Al-Ashma'i berkata, "Saya mentashi syair-syair Bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris." Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, yakni Muslim bin Khalid As-Sanji, sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufik Allah dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fikih. Hanya dalam beberapa tahun saja, duduk di berbagai halaqah ilmu para ulama fikih